Contoh keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik. 1. Terwujudnya anggapan bahwa setiap wilayah yang ada di Nusantara adalah satu kesatuan politik di bawah NKRI. Dengan demikian, sense of belonging sebagian bagian dari Indonesia akan tertanam secara kuat dalam hati masyarakat. Yang kedua, adanya peraturan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia dalam bentuk undang-undang, seperti Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang terkait partai politik, dan sebagainya. Yang ketiga, terlaksananya kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan tatanan hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga ketertiban dan keamanan dapat terjaga. Keempat, pengembangan sikap toleransi terhadap sesama tanpa memandang perbedaan ras, suku, dan agama. Kelima, kelancaran dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang sesuai potensinya, namun tetap terintegrasi di bawah pemerintah pusat. Keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Yang pertama, yaitu pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan pada berbagai sektor seperti sektor pertanian, perindustrian, pemerintahan. Hal ini semakin dapat dimaksimalkan dengan banyaknya sumber daya dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap potensi yang ada di daerahnya. Hal ini juga memberikan kesempatan pada daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, peningkatan jumlah ekonomi kerakyatan dari sektor usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan yang disponsori pemerintah untuk melibatkan peran masyarakat dengan pemberian fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha. Dalam bidang sosial budaya, yaitu 1. Terjadinya pemerataan pembangunan dan pendidikan pada setiap daerah. Dua hal tersebut diharapkan dapat mengembangkan kehidupan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, penerapan dan instruksi terkait prioritas pelaksanaan program wajib belajar, terutama bagi daerah yang dianggap tertinggal. Sulitnya akses pendidikan daerah terpinggir dan terpencil tidak seharusnya menjadi alasan untuk tak mendapatkan akses pendidikan. Yang ketiga, kesuksesan kampanye atau Visit Indonesia yang menjadikan kecintaan masyarakat terhadap Bumi Pertiwi semakin meningkat. Tidak hanya meningkatkan jumlah turis domestik dan mancanegara yang datang, kampanye tersebut juga turut meningkatkan kembali akan adanya diversiasi dan kekayaan yang dimiliki bangsa ini. Yang keempat, kemudahan akses yang dimiliki oleh beberapa daerah ataupun cagar budaya tertentu untuk meminta bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Bantuan yang diminta umumnya menyangkut upaya pelestarian dan pengembangan cagar budaya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengecap dan bergabung pada akademi militer dan berpartisipasi dalam sektor pertahanan dan keamanan. Yang kedua, adanya sistem keamanan lingkungan atau Siskampling sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah kejahatan di lingkungan sekitar. Hal ini juga menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Yang ketiga, penguatan sumber daya kemiliteran TNI dan Polri melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengamanan di setiap wilayah Indonesia. Ketidakkeberhasilan asas wawasan Nusantara pada bidang ekonomi. Yang pertama, masih terdapat kurangnya lapangan pekerjaan sebagian banyak masyarakat yang menganggur. Yang kedua, masih terdapat pihak-pihak yang tidak jujur dalam kegiatan memenuhi ekonomi. Alasannya, jika masih terdapat kurangnya lapangan pekerjaan dan juga ada pihak-pihak yang kurang jujur dalam memenuhi ekonomi, maka hal ini telah melanggar asas kejujuran, yaitu masih adanya kebohongan dalam penyampaian suatu perkataan dan perbuatan. Ketidakberhasilan asas wawasan Nusantara pada bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Yang pertama,
masih adanya tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu. Alasannya, jika masih adanya tindak kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu, maka hal ini telah melanggar asas kesetiaan, yaitu kurangnya kesetiaan terhadap negara sehingga ia melakukan pemberontakan atau aksi teror. Ketidakberhasilan asas wawasan Nusantara pada bidang sosial budaya. 1. Indonesia masih kurang dalam pertahanan kebudayaan sehingga ada sejumlah negara yang mengakui salah satu budaya Indonesia. Alasannya, jika masih ada pengklaiman budaya yang dilakukan oleh negara lain ini, maka telah kurang dalam melakukan asas kerjasama, yaitu masih kurangnya kerjasama adanya pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kebudayaannya.